Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di English Premier League antara Bournemouth versus Liverpool, yang berakhir untuk kemenangan Bournemouth dengan skor 1-0. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Bournemouth keluar dari zona degradasi, sedangkan Liverpool untuk sementara masih berada di peringkat nomor 5. Padahal seandainya Liverpool menang lawan Bournemouth, teman-teman, maka mereka akan bisa menggeser posisi dari Tottenham Hotspur dari peringkat nomor 4. Dan bagi saya, teman-teman, ini adalah kejutan yang sangat amat besar. Sungguh saya tidak menyangka bahwa Liverpool akan kalah lawan Bournemouth. Apalagi sebelum pertandingan ini Liverpool tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir mereka di English Premier League dan baru saja membantai Manchester United di kandang mereka sendiri dengan skor 7-0. Tapi justru di pertandingan ini tampak jelas para pemain Liverpool sulit untuk bisa membangun serangan dengan mengandalkan kreativitas. Sehingga mayoritas serangan yang mereka bangun adalah mengandalkan direct passing, yang sebetulnya juga diinginkan oleh para pemain Bournemouth. Karena dengan demikian mereka bisa lebih sering menghalau umpan-umpan yang diberikan oleh para pemain Liverpool yang tertuju kepada rekan mereka yang berada di lini depan yang sedang menunggu bola. Maka itu di pertandingan ini, teman-teman, kita tidak bisa melihat banyak peluang yang diciptakan oleh Salah, oleh Nunes, oleh Jota, bahkan oleh Firmino, atau juga oleh Cody Gakpo. Dan tampaknya nih, teman-teman, para pemain Liverpool tuh overconfident setelah mereka mengalahkan Manchester United dengan skor 7-0. Dan uniknya nih, teman-teman, setelah MU menjadi juara Piala Liga, mereka kan terus kalah nih telak lawan Liverpool. Tapi setelah Liverpool menang lawan MU, justru Liverpool kalah lawan Bournemouth. Ini kan tim papan bawah. Seharusnya Liverpool bisa menang di pertandingan ini. Artinya apa? Bahwa ini adalah sebuah pelajaran penting bagi para pemain Liverpool dan juga bagi para pemain dari klub-klub lainnya di English Premier League. Jangan menganggap enteng tim lawan. Dan juga bukan berarti setelah menang telak di satu pertandingan bisa akan menang dengan mudah di pertandingan selanjutnya. Jadi seperti yang sering saya katakan, bahwa kalau mau mendominasi sebuah pertandingan, ya itu bagus juga. Mengandalkan ball possession bagus juga. Bisa menciptakan peluang bagus juga. Tapi apakah bisa menciptakan banyak peluang emas atau tidak? Para pemain Liverpool tidak bisa menciptakan banyak peluang emas. Walaupun dari segi peluang mereka bisa menciptakan total belasan peluang. Walaupun mereka juga mendapatkan penalti, tapi Salah tidak bisa mencetak gol. Jadi di pertandingan ini Salah serba salah. Bukan seperti di pertandingan sebelumnya lawan Manchester United. Ketika apapun yang Salah lakukan itu ternyata benar untuk bisa mencetak gol dan juga memberikan assist. Betul kan, di pertandingan lawan Manchester United kan dia memberikan 2 assist dan juga mencetak gol. Tapi di pertandingan malam hari ini, selain juga dia miss penalti, dia sulit sekali untuk bisa memberikan assist dan dia juga hanya mendapatkan 1 peluang lagi. Jadi total dia sebetulnya mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Nunes hanya mendapatkan 1 peluang. Firmino saya tidak melihat mendapatkan peluang yang berbahaya. Jota mendapatkan 1 peluang. Cody Gakpo saya tidak melihat mendapatkan peluang yang berbahaya. Dan kalau menurut saya, teman-teman, kesalahan dari Klopp di pertandingan ini adalah tidak memainkan Jordan Henderson dari awal. Seandainya Jordan Henderson ini bermain dari awal, feeling saya serangan dari Liverpool akan lebih terstruktur. Karena Henderson ini adalah pemain yang bisa membagi bola dari tengah. Jadi permainan dari Liverpool itu tidak selalu mengandalkan direct passing atau juga crossing-crossing dari salah satu sektor flank. Maka itu ketika Henderson itu main di babak kedua, ketika dia dimasukkan oleh Jurgen Klopp, baru kita bisa melihat beberapa kali para pemain Liverpool bisa membangun serangan dengan mengandalkan passing mereka. Tapi mereka sudah sulit untuk bisa menciptakan peluang. Betul kan, teman-teman? Karena para pemain Bournemouth sudah menguasai momentum. Momentumnya itu apa? Ketika mereka sudah unggul, mereka bermain jauh lebih defensif daripada sebelum mereka unggul. Jadi sebelum mereka unggul, mereka bermain defensif, tapi mereka sesekali berani membangun counter attack. Tapi ketika mereka sudah unggul, apalagi setelah Salah miss penalti, ya kita bisa melihat para pemain Bournemouth jaga telur di belakang. Jangan sampai telur mereka itu pecah. Maka itu Liverpool tidak bisa memecah kebuntuan di pertandingan malam hari ini. Padahal kalau saya melihat, teman-teman, Liverpool turun dengan kekuatan yang seharusnya bisa mengalahkan Bournemouth. Iyalah, dari materi pemain ini kan Liverpool jauh lebih unggul. Walaupun mereka menurunkan 2 pemain muda. Betul kan, Harvey Elliott dan juga Bajcetic. Tapi sayangnya Harvey Elliott dan juga Bajcetic jarang melakukan pergerakan penetrasi ke ruang pertahanan dari Bournemouth. Bournemouth ini kan di pertandingan sebelumnya sempat unggul lawan Arsenal dengan skor 0-2. Betul kan, sebelum akhirnya mereka kalah. Nah, teman-teman perhatikan deh, para pemain Arsenal tuh berani melakukan penetrasi sampai ke dalam kotak penalti pertahanan dari Bournemouth. Sampai mereka beberapa kali mengandalkan skill individu. Sampai mereka beberapa kali juga melepaskan shooting dari tepi kotak penalti atau dari luar kotak penalti. Tapi para pemain Liverpool tidak melakukan itu. Maka itu para pemain Bournemouth unggul dari segi clearance atau dari segi menghalau bola keluar dari area pertahanan mereka. Dan Bournemouth ini memang kita tahu bukan tim yang kuat.
Bahkan feeling saya mereka adalah salah satu tim yang favorit degradasi musim ini. Dari awal tuh saya sudah feeling seperti itu, dari awal musim ini. Tapi justru mereka bisa mengalahkan Liverpool. Dan saya melihat taktik dari pelatih mereka ini berjalan secara mulus di pertandingan ini. Karena taktiknya sudah jelas. Meredam agresivitas dari para pemain Liverpool di tengah. Kemudian ketika menguasai bola harus cepat membangun counter dengan memberikan umpan langsung ke jantung pertahanan dari Liverpool. Yang di sana kita tahu ada Konate dan juga Virgil van Dijk. Jadi yang dilakukan oleh para pemain Bournemouth adalah memberikan umpan melewati lini tengah dari Liverpool. Karena Liverpool kalau coba untuk ditembus lini pertahanan dari tengah, maka feeling saya akan sulit bagi para pemain Bournemouth. Karena di tengah ini para pemain Liverpool ini sebetulnya bisa melakukan pressing. Walaupun dari awal mereka turun hanya dengan satu gelandang bertahan, betul kan Fabinho. Nah, kesulitan bagi para pemain United adalah mereka kalah di tengah lawan Liverpool ketika United coba terus-menerus membangun serangan dari tengah. Tapi para pemain Bournemouth pintar. Jangan coba untuk berduel di tengah karena kemungkinan mereka akan kalah. Tapi berikan itu passing melewati lini tengah. Dan ketika ada pemain Liverpool yang coba untuk nyerang, press mereka mulai dari lini tengah. Nah, jadi taktiknya untuk menyerang dan taktiknya untuk bertahan tuh berbeda dari Bournemouth. Tapi dari Liverpool, taktiknya tuh sama. Ketika mereka sudah press di tengah, ketika mereka sudah mendapatkan bola, yang mereka lakukan adalah memberikan direct pass. Bisa diterima oleh para pemain mereka menunggu bola, tapi gimana caranya create chances kalau para pemain Bournemouth tuh unggul dari segi jumlah pemain di lini pertahanan mereka. Salah saja itu sebetulnya beberapa kali itu sudah melakukan pergerakan individu, tapi terlambat memberikan umpan atau juga shooting. Jadi ketika menghadapi tim yang istilahnya parkir base, ya harus bisa cepat mengalirkan bola, harus bisa mengambil keputusan secara cepat yang dilakukan juga sebelumnya oleh para pemain Arsenal. Dan saya selain juga tidak menyangka bahwa Liverpool akan kalah, saya juga tadi tidak menyangka bahwa Salah akan miss penalti. Jujur saya gak menyangka. Feeling saya ya udah, ini dia nih opportunity, peluang bagi Liverpool untuk menyamakan kedudukan. Dan seandainya Salah bisa menyamakan kedudukan tadi dari penalti, feeling saya bukan tidak mungkin Liverpool akan comeback, teman-teman. Karena memang mereka sudah pegang kendali permainan. Tapi di babak kedua kan mereka cuma menciptakan 2 peluang yang berbahaya. Salah satunya dari Jota. Selain itu penalti dari Salah. Nah itu yang tadi saya katakan. Di babak kedua ini mereka tidak bisa menciptakan banyak peluang. Karena para pemain, banyak peluang emas ya. Karena para pemain Bournemouth tuh sudah benar-benar menunggu di dalam kotak penalti mereka. Dan itu bukan taktik yang salah. Ya itu ya taktik yang memang untuk bisa melumpuhkan para pemain Liverpool untuk mencetak gol. Jadi ketika lawan Manchester United, para pemain Manchester United itu gagal marking para pemain Liverpool, tapi para pemain Bournemouth tampaknya nih sudah belajar dari pertandingan Liverpool lawan Manchester United dan mereka melakukan marking yang sangat amat ketat. Dan memang sih beberapa kali dari situasi set piece Liverpool hampir mencetak gol, tapi dari open play saya melihat sulit sekali bagi mereka untuk mencetak gol. Van Dijk saya melihat di sini ya menjadi salah satu pemain yang lemah di lini pertahanan. Oke lah, dia memang pemain inti. Konate kali ini juga koordinasinya dengan Van Dijk gak baik. Bisa dilihat dari gol yang dicetak oleh Bournemouth kan. Ketika ada long ball masuk ke pemain mereka Dango yang sebelumnya juga mendapatkan peluang kan dari counter dari Bournemouth ini berbahaya. Nah ketika Dango itu mendapatkan umpan, jelas dia tidak offside, dia onside. Tapi teman-teman bisa melihat Van Dijk itu terlambat bergerak. Dan Van Dijk yang ketika hanya melihat bola tapi tidak melakukan pergerakan cepat untuk menutup. Nah artinya ini koordinasinya antara Konate dan Van Dijk ini gak jalan. Nah mungkin mereka bingung mau main perangkap offside gak nih. Nah tampaknya mereka bingung. Maka itu Van Dijk yang hanya lihat bola dan Konate justru sedikit cepat turun ke belakang. Mungkin dia khawatir juga nih bola melewati lini tengah dari Liverpool. Ketika bola itu masuk, ketika Konate juga sedikit cepat turun ke belakang, nah disitulah kita bisa melihat bahwa Dango itu onside dan Dango berlari cepat ke dalam kotak penalti pertahanan dari Liverpool. Dan kita lihat ketika dia memberikan umpan ke tengah, tidak ada pemain dari Liverpool yang bermain di center back yang mengawal Billing sehingga dia bisa mencetak gol, dan itu adalah gol kemenangan bagi Bournemouth. Jelas Bournemouth layak meraih kemenangan teman-teman, walaupun mereka bermain defensif tapi mereka bermain dengan disiplin dan mereka menyulitkan para pemain Liverpool untuk menciptakan banyak peluang, bahkan menggagalkan mereka untuk mencetak gol. Ya seharusnya Liverpool mencetak gol dari penalti, tapi ya itu dia, justru salah mengeksekusi penalti tersebut. So this is a very good win for Bournemouth, dan ini menurut saya adalah salah satu kejutan lainnya dari Premier League musim ini, selain juga kekalahan telak Manchester United lawan Liverpool dengan skor 7-0. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.